Jemaat yang dikasihi dan juga mengasihi Tuhan Yesus Kristus, kembali berjumpa dengan saya, Pendeta Kristianto Basuki, dalam program Resapi, Renungan Singkat Pemelihara Iman. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya ingin mengajak untuk kita merenungkan satu bacaan dari Kisah Para Rasul pasal yang kelima, ayat yang ketiga. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Saudara, ada satu kalimat yang membuat saya berkesan, yaitu adalah kebenaran itu bisa disalahkan, tetapi kebenaran tidak bisa dikalahkan. Satu kalimat yang pernah diungkapkan oleh Jenderal Besar A.H. Nasution. Saudara, kalimat ini membuat saya kembali merenungkan. Di tengah situasi banyak orang yang menyalahkan tentang apa yang kita lakukan dan kita anggap sebagai hal yang benar. Terutama seperti masa-masa saat ini ketika vaksin itu disampaikan dan ada di tengah Indonesia dan sudah dilakukan penyuntikan itu. Tetapi ada juga kelompok-kelompok yang kemudian mempersalahkan, memperdebatkan, dan bahkan juga pada akhirnya mengambil satu sikap mereka menolak. Nah, terlepas daripada itu, saudara, melihat kalimat ajakan yang tadi awal saya sampaikan adalah untuk kita terus melangkah dalam kebenaran. Karena kita tahu akan apa itu kebenaran. Bahwa itu adalah hal yang memang tepat, hal yang sesungguhnya, hal yang memang harus kita lakukan. Tidak bisa kita menutupi atau bahkan tidak bisa untuk kita mengesampingkan akan kebenaran itu. Seperti apa yang ada di dalam bacaan kita. Kisah Ananias dan Safira. Bahkan Rasul Petrus itu menegur dan mengingatkan pada Ananias, mengapa Ananias hatimu dikuasai oleh iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus? Bagaimana Ananias yang dikuasai oleh iblis? Ananias yang membuka diri. Dia tahu bahwa itu adalah salah, tetapi dia tidak melakukan kebenaran, dia tidak bersikap jujur pada Petrus dan juga rekan-rekan yang lain, tapi dia menyimpan dan bahkan melakukan kesalahan. Dia tahu bahwa sikapnya, dia berdusta, dia berbohong, dia tahu itu salah, tetapi dia memilih. Oleh karena itu Rasul Petrus menegur dan mengingatkan Ananias bahwa mengapa engkau dikuasai oleh iblis? Mengapa hatimu dikuasai oleh iblis? Nah, jadi saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita tahu kebenaran yang sesungguhnya dan seharusnya kita lakukan, mari kita kerjakan, mari kita lakukan. Dan janganlah kita membuat dan bahkan membuka ruang, kesempatan bagi iblis untuk menguasai kita dan membawa kita kepada kebinasaan. Tapi dengan tetap kita melangkah dalam kebenaran, kita tetap setia, kita tetap rajin, kita tetap hidup berkaca pada firman yang hidup ini, pada sabda firman ini, maka kita tetap melangkah dalam kebenaran itu. Dan oleh karena itu, jangan pernah kita berputus asa dan jangan kita pernah menyerah untuk kita terus melakukan kebenaran itu dalam kehidupan kita. Terus nyatakan kebenaran Tuhan dalam hidupmu. Amin. Mari saudara kita bersama berdoa. Bapa dalam surga, di tengah situasi banyak upaya untuk membelokkan akan kebenaran itu, tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami tetap melangkah dalam kebenaran dan terlebih pada firman-Mu. Dan kami juga berdoa untuk GKI dalam lingkup-lingkup yang ada untuk terus mewartakan kebenaran itu. Bahkan boleh membagikan kebenaran itu bagi sekitar dan di sekeliling yang ada. Dan kami juga berdoa bagi bangsa Indonesia di tengah situasi dan pandemi, bahkan bersyukur untuk vaksin yang ada. Kiranya ini boleh menjadi salah satu penolong pemulihan kehidupan bangsa dan negara kami, bahkan dunia ini.
Berkatilah kami ya Bapa, berkatilah hidup kami, supaya kami tetap benar di hadapan Tuhan, dari kini sampai selamanya. Amin. Saudara, tetap lakukan kebenaran. Walaupun itu bisa disalahkan, tapi yakinlah kebenaran itu tidak pernah bisa dikalahkan. Tuhan Yesus memberkati.